sayyi'atan hasanatan tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Segenap yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Darussalam Tuban beserta jajaran, juga yang kami hormati Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kudrat dan iradahnya, karena di pagi hari yang penuh berkah ini kita semuanya masih bisa berkumpul bersama, kemudian bersilaturahmi bersama dan berdoa ini bersama. Dan insya Allah orang-orang yang hadir ini adalah orang-orang yang dimuliakan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehat sejahtera nggih. Ini kula tingali Masjid Darussalam Tuban ini jamaahnya paling banyak ini ibu-ibu. Nggih. Paling banyak, paling ramai nggih. Nah, alhamdulillah, berarti dengan tasir ringan-ringan sehat. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini itu sampun masuk bulan apa? Bapak Ibu, sampun masuk bulan Dzulhijjah. Nah, maka itu di pagi hari yang penuh berkah ini, nanti saya akan sedikit menyampaikan tentang beberapa karakteristik amalia di bulan Dzulhijjah. Karena ini momentum yang pas, Bapak Ibu. Nah, bulan Dzulhijjah itu adalah salah satu bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan tersebut. Nah, jadi ini bulan yang sangat mulia, ya, salah satu bulan yang Allah muliakan. Maka itu Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di bulan kurun ini, bulan Dzulhijjah ini, semua pahala kebaikan kita itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu termasuk panjenengan rawuh teng majelis ilmu ngeten iki, teng pengajian ngeten iki, nggih, insyaallah akan mendatangkan kebaikan dan akan mendatangkan kebermanfaatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan beberapa wasilah. Nah, wasilah niku napa? Wasilah niku ikhtiar kebaikan, ya. Wasilah di bulan Dzulhijjah, ya. Dengan memperhatikan nilai ikhlas dan ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Ini kayaknya mic-nya ini agak berat ini, Bapak Ibu. Suara kula kan cempreng to ya. Nah, bedakan Mas operator yang biasanya bertugas, tolong Mas agak di apa ini diringankan sedikit, mic-nya ini berat banget ini. Jadi rasa kalau mic berat enten itu rasa, Bapak Ibu ini. Apa mana suara kula cempreng ini ya. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada beberapa wasilah di bulan Dzulhijjah itu. Yang pertama, ya, ini yang pertama, menunaikan ibadah haji. Ya, enten saudara, kerabat, keluarga yang sudah berangkat ke tanah suci kemarin enten nggih. Nah, jadi itu salah satu perjuangan, ya, perjuangan wasilah di bulan Dzulhijjah, Bapak Ibu. Salah satunya adalah jika kita mampu, ya, jika Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kenikmatan kepada kita, memberikan kelebihan harta kepada kita, maka ada anjuran
Ya karena ibadah haji itu adalah ibadah yang menggunakan tenaga, ya, ibadah yang banyak mengorbankan nilai finansialnya, ya kan? Nanti pulang pun juga disambut dengan kerabat-kerabat kita. Ngoten niku nggih, saya ngekeki sajadah, kenal ngoten niku kan nggih. Berarti dihitung-hitung tuban iki lho tak piro biaya haji ngoten niku nggih ya. Nah, belum mana sing nyamoni putune yugane ngoten niku kan. Nah, ini adalah ibadah yang ditujukan bagi orang-orang yang mampu, seluruhnya mampu, finansialnya, tenaganya, kesehatannya. Makanya pun sebelum berangkat haji ini kan ada pemeriksaan ya, divaksin 1, vaksin 2, terus dulu itu ilmunya diogok-ogok ngoten niku kan ya. Nah, karena untuk melihat kondisi tubuh kita. Nah, ini orang-orang yang haji. Ya, Bapak Ibu hadirin jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu Nabi itu pernah sanjang ya. Nabi itu pernah memberikan informasi kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ini salah satu amalan di bulan haji tadi. Qalal hajju wal umrah wa fadlullah. Nah, ini salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa jamaah haji atau orang-orang yang berumrah ini adalah bagian dari tamu Allah. Nah, ini adalah bagian dari orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya dengan kita Bapak Ibu, ketika misalkan ya, ini saya menjelaskan di poin pembicaranya dulu. Ketika misalkan kita mendapati tamu, ya, tamu saking Mojokerto, kan kula kan dugi Mojokerto ya. Nah, kita alhamdulillah kemarin sama takmir Masjid Darussalam diberikan hidangan, makan malam, disediakan penginapan, ngoten nggih ya. Enten AC-ne, enten TV-ne, enten kamar mandi-ne, wis pokoke hotel lah penginapan ini. Nah, ini Masya Allah, ini adalah tamu yang dari kalangan manusia, kan gitu. Apalagi tamu Allah lebih dimuliakan, disanjung-sanjung sama para malaikat Allah, disambut para malaikat. Maka itu ini penting, tapi ini ibadah haji untuk orang-orang yang mampu. Poinnya di situ. Ya termasuk umroh itu Bapak Ibu, umroh itu termasuk ibadahnya mampu. Nah, ini Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi ada wasilah di bulan Dzulhijjah itu untuk bagaimana kemudian kita yang diberikan kemampuan oleh Allah, kelebihan rezeki oleh Allah, diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji. Itu yang pertama. Engko lah tepatnya harus mampu haji kayak blonjo kurang ya. Utang harus akeh kan ngoten nggih. Nah, yang kedua ini enten beberapa wasilah. Jadi tenang apa nggih. Allah itu Maha Murah Bapak Ibu. Yang kedua, nggih kula nggih Bapak Ibu jenengan apa-apa kula kalau tidak patuh pisan. Padahal kalau sih enak lho, sepatu injek. Yang kedua, ya, yang kedua Pak. Yang kedua itu adalah menunaikan ibadah puasa Arafah. Nah, ini penting, ya. Jadi puasa Arafah. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa Arafah ini adalah salah satu puasa sunnah yang bisa kita kerjakan di bulan Dzulhijjah. Kapan itu Pak Bu? Nah, tanggal 9 Dzulhijjah. Ini penting ya. Terus jam 6:30 nanti ada beberapa poin yang bisa kita kaji bersama-sama. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa Arafah ini salah satu puasa yang bisa kita lakukan, yang bisa kita tunaikan di bulan Dzulhijjah. Dan insya Allah
Abu Qatadah diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditanya, "Shaumi yaumin Arafah faqala, ya Rasulullah, nopo niku puasa Arafah?" Jadi ada sahabat yang bertanya kepo, kalau saya gede pahala, ya Rasulullah, puasa Arafah itu nopo? Maka dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yukafiru sanata al-madiyah wal baqiyah. Wahai para sahabat, puasa Arafah itu keutamaannya menghapus dosa-dosa kita 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ini kata Nabi. Maka itu yang kedua, ini sangat enak, ya kan? Ini sangat enak ketika tidak kita tunaikan. Nek saged ibu-ibu ibu puasa, bapak puasa. Nah, nek saged anak itu diajak puasa. Nah, ayo puasa Arafah. Engko pasti anaknya kepo. Apa puasa Arafah itu dodol lijo niku tak jenenge boten. Dijawab puasa Arafah itu adalah keutamaannya menghapuskan dosa-dosa kita 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Ini murahnya Allah. Jadi kita semuanya ini yang hadir di masjid ini kan belum dimampukan oleh Allah menunaikan ibadah haji, tapi Allah memberikan kemurahan yang nomor 2 ini. Sapa wis gelem poso Arafah, maka terus kanjeng Nabi yukafiru sanata al-madiyah wal baqiyah. Maka aku akan menghapuskan dosa-dosamu 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Ini luar biasa Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor 2 puasa Arafah. Nah, Bapak Ibu hadirin jadi dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ketiga adalah zikrullah. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nyebut dumateng Gusti Allah. Jadi nyebut sing kata-kata napa wiritan, sing kata-kata zikir. Nah, Syekh Abdul Hamid bin Muhammad bin Abdul Qadir ini menyampaikan salah satu hadis di dalam salah satu kitabnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma min ayyamin afdalu indallah. Tidak ada hari yang lebih utama di sisi Allah. Walal amalu fihinna ahabbu ilallahi ta'ala min hadhil ayyamul asri. Begitupun tidak ada amalan yang luar biasa pada hari itu yang lebih disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada hari ini, yaitu 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Jadi digaris bawahi 10 awal di bulan Dzulhijjah, termasuk akad ini masuk kategori 10 awal di bulan Dzulhijjah. Nopo? Jadi di awal-awal 10 bulan Dzulhijjah ini, lanjutan hadisnya, fa'aksiru fihinna minat tahlili wa takbiri wa dzikrillah. Ya, maka perbanyaklah kalian membaca tahlil. Yang pertama apa tahlil? La ilaha illallah, itu kalimat tahlil. Wa takbir, Allahu akbar. Nah, dan wa dzikrillah, dan berzikirlah kepada Allah, menyebutlah kalian kepada Allah. Buniku istighfar, buniku mau sholawat, lah ngoten nggih. Buniku mau Al-Qur'an kan ngoten. Jadi di awal-awal 10 bulan Dzulhijjah ini perbanyak untuk berzikir. Pun sampai diperbanyak sambate napa meneh sakniki pun akhir bulan kok duwike wis gripis ngene lah kok kan engko menawa teko pengajian tiba-tiba omahe sing rusuh guru disatu mungkin izin maneh awan maneh yang ijine entek mosok urip niku digawe ngoten nggih pun sampe wonten oh yo nek mau ngaji
Tapi ini mriki insyaallah boten. Nggih. Insyaallah panjenengan ini adalah tiang-tiang saya sedanten nggih. Seperti yang saya jelaskan tadi di awal-awal tadi, panjenengan ini termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga ini juga bisa kita lakukan nggih. Tempun di mawon ya, teng masjid, mangke teng gereja, teng kamar, teng perjalanan. Nah ini termasuk Pak Bu ya, apalagi kemarin Sabtu malam Ahad itu masya Allah ya. Waktu banding itu bocil rame di wong ini katenan gitu ya, katenan pantai kali ini. Jujur Bapak Ibu, ini kan usia saya kan masih muda loh. Usia saya itu baru 24 tahun kemarin, 24 tahun. Jadi saya itu setiap ngaji, setiap keluar kota gitu, ya kita ini contohnya, kulon itu sadar diri Bapak Ibu. Jadi kendaraan kulon itu tak cempel stiker basmalah itu, saya rada gede ini untuk 1 meter. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Ya apa? Kulon itu ben boten lali minimal awak dhewe. Kulon iki Pak Bu, napa niki pun dikei wasilah, pun dikei amalia. Ini kulon nularaken teng panjenengan nggih. Kali guru kula Iqbal, kamu sering dolim, kamu sering keluar kota, pengajian, terus bolapo kegiatan ya. Nah minimal maca doa iki cek oleh perlindungan di sepanjang jalan. Nomor doanya yang pertama adalah doa keluar rumah. Hafal doanya? Bismillah ditawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang pertama. Yang kedua, ketika kita berkendara keluar dari rumah pakai sepeda, pakai mobil, jalan naik sandal itu, doa yang kedua adalah doa naik kendaraan. Okay? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu terus saya baca Bapak Ibu, saya setuju ya. Soalnya napa sanika embong ruwame ya. Teng Mojokerto niku Pak Bu, angka kecelakaan tertinggi di jalan raya itu disebabkan oleh anak-anak muda, oleh pelajar. Mula akhirnya sadar diri, ayo saiki awak dhewe kadang wis ati-ati sing diblayani ambek arek-arek. Awak dhewe iki lho kadang pun ati-ati teng masjid ngono ya ana arek sing lawan arus, gak ono lampune, kenal pote brong-brongan ngoten nggih ya. Teng Tuban gak kuat to nggih ya. Arek-arek modelane ngono iku nggih ya. Nah, ngoten niku diajak teng masjid jamaah niku Bapak jenengan Pak, kok sampe disiaraken ngoten niku. Kula niku risi polane. Akhire kula setiap keluar rumah nggih ngeten iki contohnya berpergian ngeten iki kula maos doa niku cek asal perlindungan ning Gusti Allah. Kula iku lagi sadar Bapak Ibu kula niki tasih enom dereng merasakan kenikmatan kehidupan yang sebenarnya nggih ya. Kemudian yang rabi bisa dereng nikah. Dan ini sale takdir Gusti Allah jenenge takdir ya Bang nggih ngapunten ya. Takdir Gusti Allah nggih kula lali boten doa dengan ubah bocor nang keserempet tangan nggih boten semerah nggih ya. Nah, makanipun ayo dibiasaaken maos doa niku cek asal perlindungan Gusti Allah, termasuk ibu panjenengan itu lho Pak Bu. Ya Allah niku pas sepeda itu masya Allah. Oleh tentingan pring sing diterang bahasa nom-nom sakniki niku wis sakniki niku lho. Boten gadah masuk wedi perasaan sakniki niku ya. Ya Allah, kemarin kula film teng atas niku ya. Masjid itu ada penginapan itu, teng kamar itu. Wonten jam 12. Ngono kene iki. Anake sapa? Iki ngrapeni entok jam 12. Kene iki paling anak sing tunggu nggih kan. Nah, nggih. Nah, ini Bapak Ibu hadirin, ini pentingnya kita ingat kepada Allah. Maka saya ngantuk dari masjid ini ke Mojokerto ya. Kula nggih mau doa niku ya, doa keluar rumah dan doa naik kendaraan. Jadi kita biasakan cek asal keselamatan
dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya pripun? Nah, ini saya memberikan apa ya? Catatan kepada panjenengan, bulan Dzulhijjah ini kan juga termasuk bulan kurban, ya kan? Nah, teng Masjid Darussalam niki infone Pak Buki ya, info di pusat niki. Kula tanglet, Pak niki teng Masjid Darussalam niku kurban pun angsal berapa ekor sapi? 17 ya Pak ya? 17 atau 16? Berapa Pak? 16 loh, ini kan luar biasa. Sapi 16. Nah, saat ini Bapak Ibu hadirin, yang keempat ini ayo kita sukseskan di Masjid Darussalam dalam penyembelihan hewan kurban. Lama ini saya sering ngatur, ngapunten, napa maneh Surabaya, ya kan? Teng Surabaya, teng Mojokerto sing kota niku ngapunten sanget. Ketika masjid itu mengadakan penyembelihan hewan kurban, niku kami menjumpai beberapa fakta yang kami sayangkan. Yang pertama, kadang itu disewaaken jagal, semerang jagal, tukang belek itu kan, betul ya Pak? Tukang belek. Lalu kok bapak disewaaken jagal lah? Ya apa masih kok gak ono wong sing gelem iso beteti, gak iso belek, gorong maneh, apa mendistribusikan. Nah, saat ini teng Masjid Darussalam, ayo ini disukseskan dalam rangka program kita bersama untuk apa? Menjalin kebermanfaatan bagi sesama manusia tadi. Jadi sudah ada info dari masjid Bapak Ibu. Hari apa biasanya? Hari Rabu atau hari Kamis? Masjid Darussalam diadakan penyembelihan hewan kurban. Ayo berbondong-bondong ke sini. Nggih bentok apa? Bentok apa Pak? Latih ya, bentok sapu ibu-ibu ya. Bentok kompor, ngoten niku mboten napa-napa. Pun sampai mrene mendelok tok wis mati aja ngono nggih ya. Pun sampai wonten apa maneh seluwe temen nggih ya. Seluwe temen niku mboten marani blas nggih ya. Wis mboten kurban, gak marani yo gak melu kerja bakti ngoten nggih ya. Karena apa? Idul kurban ini adalah membutuhkan banyak masa, membutuhkan banyak apa ya? Kebermanfaatan dari panjenengan kita sedanten. Saat ini ayo kita bermuasabah. Nek tiang-tiang sing kurban, orang yang sudah kurban masih mboten teng masjid karena kesibukan, mboten napa-napa. Tapi kita ini belum dimampukan oleh Allah berkurban. Tapi ngapunten sanget enten perayaan Idul Kurban panjenengan mboten main kok kerja bakti ngoten niku, nggih kan? Ngresiki kotorane, buangi darahe, nggih kan? Golek debok ngoten niku kan nggih kan? Dan niku-nikune niku eman ngoten lho. Itu termasuk orang yang egois dan orang yang kikir Pak Bu. Na'udzubillah min dzalik. Tapi nek jamaah mriki insyaallah boten. Kula niki cerita nek teng Surabaya, napa doae Pak? Wah, napa doae to Pak? Tak kira di Surabaya to. Nah, makanipun ayo sakniki disukseskan. Apalagi yang disembelih itu 16 ekor sapi itu, gitu kan? Nah, ini penting nanti dibagi, didistribusikan sinten, gitu kan? RT berapa nanti yang bagian ngonceki bedai niku sinten, sing bagian napa niku kuliti sinten, ngoten niku dibagi. Nah, termasuk ini penting kami menitipkan satu pesan kepada panjenengan, kepada para pengurus, dilibatkan yugane, ya, dilibatkan yugane, dilotok mboten napa-napa, ningal-ningal mboten napa-napa. Jadi yugane niku nek saged diajak. Kula sakniki memperhatikan betul Bapak Ibu. Lare sakniki niku diketen kegiatan ngoten niku lak mboten purun nggih. Walah, di ngopi ini laporan masjid niku. Nek jaman kula bingung niku nggih seneng soalnya sedih rebut niku buntute tidak gantungan niku. Tapi nek sakniki mboten. Lare sakniki niku mboten tertarik. Kalau misalkan dari anak kita tidak ada ketertarikan dalam melakukan kebaikan, kalau misalkan dalam anak kita tidak ada nilai positif untuk melakukan kebaikan, sinten benjing sing gantosaken panjenengan sedanten niku sinten ya. Katakanlah panjenengan pun sedo ya. Enten generasi kula dikekek kurban mboten saged tolak ya kan. Iki yo apa carane nali biyen ya. Niki kula kan perlu ngoten niku ya. Perlu diberikan pemahaman anak-anak kita supados kita niki panjenengan sedanten niki nggih
kebaikan. Ngoten nggih. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih, pun sampai poin yang keempat ini kita malah asik beliau. Masjid Darussalam Purba nggih kan, takmune padha keringetan, padha sorot tapi jamaahnya delok TV. Nggih kan? Sakniki kan Idul Adha bijing tingali Bapak Ibu, jenengan tingali sinetron ini sakniki lakon asik-asik to Pak Bungge. Nah, ini pun sampai tergoda dengan sinetron sing wonten niku. Maka itu Gusti Allah saja di dalam Quran surat Al-Isra ayat 7 ya. Di dalam Al-Isra ayat 7 Bapak Ibu, aku billahi minasyaitonir rajim, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian itu berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Begitupun sebaliknya, wa in asatum falaha. Jika kita melakukan kejelekan, ya kan, kita masih melakukan bentuk kemaksiatan, maka bentuk kejahatan itu akan kembali kepada diri kita. Nah, termasuk dengan sedekah itu akan kembali kepada diri kita. Benjen panjenengan misalkan saum itu akan kembali kepada diri kita. Allah akan memberikan kekuatan, kesehatan kepada kita. Kita sholat ibadah itu akan kembali kepada kita. Jadi apa yang sudah kita perbuat ini pada dasarnya akan kembali kepada kita. Maka pun ada kalimat yang luar biasa, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini adalah milik Allah, pasti kita ini nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saniki niku ngapunten maaf niku mboten enten sing paham, mboten enten sing kadang larekno nggih enten sing pun dicabut nyawane. Jadi syarat mati niku nggih mboten sakit, nggih mboten tua. Jadi orang-orang yang dicabut nyawanya oleh Allah, mboten kok tiyang niku sepuh, mboten kok tiyang niku sakit. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini penting, ayo kita sukseskan bersama-sama. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kami juga memberikan catatan ya kepada panjenengan bahwa ada salah satu hikmah Idul Adha. Nah, ini penting ya. Nah, ini nanti poinnya di sini. Tadi kan saya sudah menjelaskan bulan Dzulhijjah ya kan, ada 4 amalan yang bisa kita lakukan. Nah, Bapak Ibu hadirin, di dalam Idul Adha ini juga ada hikmah yang luar biasa. Bagaimana kemudian kekasih Allah ini mendapat mukjizat dari Allah ya. Nabi Ibrahim itu Pak Bu dikaruniai oleh Allah anak itu usia berapa? Ada yang tahu usia berapa? Usia 86 ya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu dikasih keturunan oleh Allah yang bernama Nabi Ismail itu ya. Itu umurnya sudah 86 tahun ya. Ada yang menyebutkan 85 tahun ya, sekitar 80-an lagi. Berarti kalau kita manusia normalnya itu kan sampun sepuh lah kalau dia sampun sepuh, sampun layaknya fokus dan ibadah. Nah, sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam ini diberikan keturunan oleh Allah, Nabi Ibrahim itu sering melafalkan doa yang luar biasa. Saking luar biasanya doa ini diabadikan di dalam Quran surat As-Saffat ayat 101 ya. Nama doa ini pun a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim ya. Di dalam As-Saffat ayat 100 ngapunten nggih. Nah, doa Nabi Ibrahim itu yang sering diucapkan adalah qalu rabbi habli minas sholihin ya. Rabbi habli minas sholihin. Wahai Allah ya, aku minta kepada Engkau jadikan keturunan kami, anak-anak kami ingkang sholihah. Nah, ini ada salah satu ya penjelasan yang luar biasa kepada kita semuanya. Coba kita bayangkan seorang nabi ya, seorang bapak dari para nabi, kekasih Allah Subhanahu wa
ya kan? Boleh jadi panjenengan sering mengucapkan doa ini, maka Allah akan mengabulkan doa kita ini, doa kita bersama ini, supados anak-anak kita menjadi anak ingkang solihah. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya itu, peristiwa perayaan Idul Adha itu juga Allah sematkan kisahnya di dalam Quran surat As-Saffat ayat 101. Ya. Tadi doanya di dalam Quran surat As-Saffat ayat 100. Nah, kisahnya di dalam Quran surat As-Saffat ayat 101. Lanjutan ayatnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu asy-sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni abbaruka fanzur madza tara. Kata Allah Subhanahu wa taala, falamma balagha ma'ahu asy-sya'ya. Nah, maka ketika anak itu sampai pada umur balik, ya, umur balik baku. Siapa yang dimaksud anak itu? Nabi Ismail alaihissalam. Dan satu bersama dengan bapaknya. Jadi anak kita kalau sudah memasuki usia balik itu, artinya anak itu sudah bisa membantu orang tuanya. Diperintah sholat, sholat. Diperintah sekolah, sekolah. Jadi anak sudah usia balik itu sudah memahami dengan kita. Nah, tapi lain, Allah berkata lain kepada Nabi Ibrahim, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbaruka fandur madza tara. Jadi Nabi Ibrahim ini salah satu mukjizat yang Allah berikan, bermimpi, ya, bermimpi bahwa Nabi Ismail ini akan disembelih. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai anakku, apa kata Nabi Ibrahim tadi? Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi, ya kan, bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkan bagaimana pendapatmu. Ini disampaikan kepada anaknya Nabi Ismail. Kalau misalkan orang tua yang normal, ya kan, orang tua yang normal pada umumnya, itu kan aman dari orang tua, dan belum, ya kan. Nah, nek kula tasih anak saiki panjenengan ngimpi dari Allah Subhanahu wa taala, dikengken sama Allah menyembelih anak kita. Kira-kira tega apa boten? Wis mending pedang kita jual aja daripada diperintah sama Allah apa? Menyembelih. Ya, wis mending anakku kita lindungi daripada anakku ini misalnya ditangkap polisi misalkan, ya. Kan gitu ya, Bapak kita kan. Nah, wes mending anakku ini tak selamatkan daripada anakku nanti terjerat narkoba misalkan, ya. Jadi apa? Orang tua pasti punya benteng kepada anak-anak kita. Tapi Nabi Ibrahim boten. Bukankah Nabi Ibrahim tidak sayang-sayang? Justru ini yang menjadikan pelajaran kita bagi orang tua. Ketika ada perintah dari Allah untuk melakukan kebaikan, khususnya kepada anak-anak kita, maka kita harus melaksanakannya. Bapak Ibu hadirin, ya, anak-anak kita itu, ini ngapunten sangat, karena saya juga generasi muda. Anak-anak kita sekarang itu mengalami masalah banyak, ya. Di sekolahnya anak kita ada masalah, nanti di dalam lingkungan kerjanya anak kita ada masalah, di luar nanti anak kita ada masalah. Nah, yang menjadi heran saya, ketika anak kita ini punya masalah, pertanyaannya kenapa mereka kok malah ke kafe, kenapa kok malah anak kita ke alun-alun, kenapa kok anak kita kok malah ke pantai, harusnya normalnya manusia ketika panjenengan sedang termasuk juga panjenengan itu memiliki masalah, diberi ujian hidup oleh Allah, maka salah satunya adalah kita ke masjid, kita berdoa, kita membaca Al-Quran. Kenapa kok anak-anak kita ada masalah malah ke pantai, malah ke alun-alun? Ini yang menjadi jawaban yang luar biasa bahwa anak-anak kita itu sebenarnya tidak terbuka kepada orang tuanya.
sing ngene titik berarti boten. Anak-anak kita itu seharusnya kita ajak komunikasi pendekatan. Pun sampai pendekatannya anak kita itu dari HP tok. Bahkan anak kita misalkan pamit keluar rumah, ya aku pamit mau ke pantai tapi lewat WA. Sementara orang tuanya ada di rumah. Nah ini yang salah. Dan ketika perilaku itu dibiasakan seperti itu, maka ngapunten anak kita itu akan mudah akan mudah kita di luar rumah. Maka pun ini hati-hati Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ini penting bersama-sama kita buka komunikasi kepada anak-anak kita. Boleh pamit ke masjid menggunakan HP, boleh karena punyanya HP, boleh. Tapi kalau misalkan hal itu terus-menerus di dalam HP kok, pamitnya di dalam HP itu kurang terbuka. Anak itu sebenarnya akan malu, ingin mengungkapkan permasalahannya kepada orang tua. Itu malu saya itu. Sekarang kalau tanya, anak panjenengan itu pernah nggak cerita curhat ke panjenengan atau ibu pernah? Pernah ya? Alhamdulillah kalau pernah. Yang bahaya itu ketika ada anak kita misalkan senengannya dekamarto ya, dekamarto itu sebenarnya anak kita itu ada masalah sebenarnya, tapi dia tidak mau curhat, dia tidak mau cerita kepada orang tuanya. Akhirnya apa? Anak itu boleh jadi akan melakukan kejahatan di luar batasnya manusia. Ya, ini pernah saya kaji, pernah saya teliti kemarin. Ya, ada salah satu pemuda, dua bahkan di bulan April kemarin Bapak Ibu, ya, dua kejadian di bulan April kemarin. Ada seorang anak muda umuran saya ini bunuh diri di jembatan Cangar Karambatu sana. Jembatan Cangar itu adalah salah satu jembatan yang paling sepi karena jauh dari pemukiman masyarakat. Akhirnya apa? Nyemplung ke beriku. Dia pun wafat pun. Ya kan? Dia ada masalah tapi dia tidak mau cerita. Makanya pun ini penting ya. Nabi Ibrahim sudah mengajarkan kepada kita semuanya ya, bahkan Nabi Ibrahim dalam mimpinya saja dia diceritakan kepada anaknya. Makanya pun saya jelaskan hari ini, ketika ada anak panjenengan yang hari ini diberikan masalah, ada permasalahan, tapi anak panjenengan ini bisa menceritakan masalah itu kepada orang tuanya, artinya anak panjenengan ini termasuk memiliki sikap salah satu sikap yang itu di dalam Nabi Ismail, terbuka kepada orang tuanya. Pun sampai panjenengan gada yugo tapi boten tahu cerita ke panjenengan. Ngapunten kula boten gitu, tapi fakta saat ini ngoten. Nah, dalam lanjutan ayatnya hikmah yang luar biasa ini adalah qala ya abati ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sajidin. Apa kata Nabi Ismail alaihissalam? Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintah oleh Allah. Lakukan perintah Allah yang dilakukan, wahai ayah. Maka insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Dijawab sama Nabi Ismail. Maka pun ada anak yang menceritakan masalah kepada orang tuanya, maka orang tua harus bisa memberikan solusi kepada anaknya. Betul ya? Ya apa solusinya? Ya gampang. Itu bahasa mentol mau terus seneng kok anak saat ini ya. Itu bahasa sebelah, atau yang tahu gejrot, tahu mercot, atau ini wis hilang. Ya anak saat ini hilang, atau ya diajak pengajian sampai guyuban ini ya termasuk nikmat. Maka pun ini penting. Nah, saat ini anak-anak kita banyak masalah tapi jarang ke masjid. Anak-anak kita itu banyak masalah tapi jarang diingatkan sama orang tuanya. Nah, ini yang salah. Jangan kemudian kesalahan itu terus dilakukan sehingga anak-anak kita itu nanti akan tertutup kepada kita semuanya. Ini hikmah yang kedua dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir ya, ini yang terakhir. Hikmah Nabi Ibrahim tadi. Tadi kan Nabi Ibrahim kan berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin. Wahai Allah, jadikan
pun harus mendoakan kepada kedua orang tuanya. Ngoten. Apa doanya? Ya, ini ada di Sahih riwayat Imam Muslim, ya. Ada salah satu karakteristik anak yang diberikan ciri-ciri anak yang sholih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri gampang tapi jarang praktekin, Bapak Ibu. Nah, saat ini kalau info saat ini, kalau kasih tahu saat ini, ya. Salah satu karakter anak yang sholih, anak yang baik, tapi di garis bawah ini, bukan anak yang pintar, oke? Anak yang baik, anak yang sholih, anak yang mendel. Dikengken iku nggih, ngoten. Anak saya kan bukan Pak ya, dikengken iku mau ngoten, kok malah ke Surabaya, masyaallah. Ya, anak saya ini nek dikengken ngoten nggih, ngoten doa sebenarnya gampang, Bapak Ibu. Oke, Nabi itu sudah memberikan resep kepada kita semuanya, ya. Ada salah satu golongan anak yang baik yang sholih itu awwaladin sholihin yang doa anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Nah, ngoten nggih hadisnya ya. Nah, Bapak Ibu hadirin, dari hadis ini kita bisa mengamalkan, ya. Jadi diajak juga di masjid ibadah sholat dipeseni. Nah, mungkin mantun sholat ibunya didoakan nih, ibunya cek sehat, penyakit cek dan waras, cek kuat. Ayah bisa didoakan, ayah cek asal rezeki sing kuwata utang iki dahulu dan lunas. Dari doa anak itu tadi Bapak Ibu, itu sudah masuk bahwa anak kita itu anak ikan sholih. Lalu karena anak kita itu mau berdoa kepada Allah, maka pun jenengan pesen nitik setiap melampaui kebaikan dumateng Gusti Allah. Anak kan jenengan mau ngaji, mau sholat, jenengan titipi mboten napa-napa. Ya, nah nanti didoakan di orang tua, ibunya yang didoakan, ayahnya yang didoakan. Minimal mau sapa? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nek matun doano kok tak tumbasno bakso. Ngoten mboten napa-napa. Jadi sebenarnya artinya apa Bapak Ibu? Hidup ini sebenarnya mudah. Ketika orang tua dengan anak bisa saling cinta, bisa saling terbuka di komunikasinya, maka rumah tangga ini akan menjadi harmonis. Gitu betul. Semua masalah itu akan hilang. Nah, ini ayo dipraktekkan bersama-sama sak mangke mantun maos pengajian ini, gitu kan? Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kunci suksesnya seorang anak itu, ya. Puncak kesuksesan seorang anak itu bagaimana anak-anak kita itu memiliki akhlak yang baik. Ini tok sebenarnya. Saat ini kuat lulusan sarjana, ya kan? Lulusan militer, lulusan kepolisian, lulusan pemerintahan. Tapi manunggal sangat malah yang disorot di dalam berita itu adalah ternyata mereka yang tidak memiliki adab. Bahkan kemarin beritanya ada seorang kiai yang melakukan kekerasan seksual terhadap santrinya. Nah, ini kan perbuatan penyimpangan. Artinya zaman ini sudah tua, ya kan? Kita ini masuk di era VUCA, Bapak Ibu. Nanti bisa jenengan cek era VUCA, VUCA. Ini kan yang pernah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya itu. Era VUCA itu luar biasa. Jadi banyak sekali fitnah di mana-mana, tapi sayangnya anak-anak kita kurang mendekati kepada orang tuanya. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah salah satu wasilah yang bisa kita lakukan di dalam bulan Dzulhijjah. Oke, jadi ada banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Tadi saya menjelaskan tentang hikmah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena ajeng kita seorang orang tua itu tadi adalah bagaimana kemudian bisa mendidik anak-anaknya dengan baik, dengan sukses. Jadi keberhasilan, kebahagiaan orang tua yang sebenarnya adalah ketika Allah memberikan anaknya agar
dia semakin baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini penting, mulai besok ya diajak yukane ke masjid, mulai besok ayo diajak yukane mensukseskan penyembelihan hewan kurban. Mungkin dia boten saged beteni daging, boten saged menyembelih, dikasih tugas yang lain kan bisa. Anak-anak kita kan sudah punya HP sedanten kan, dikeken ke video, dikeken ke foto, didokumentasi, dimasukkan Instagramnya Masjid Darussalam Tuban CNTN isine. Anak-anak kita akan semakin canggih ngoten niku, ya kan? Dia boten saged beteni kuwi, boten saged, tambah bingung. Tapi ketika ditugasi mendokumentasikan di lebih ke administrasi, dia insya Allah sangat bagus dokumentasinya daripada panjenengan. Dokumentasi ini kan belum kabeh ya, burak-burak Ustaz maaf kene diposting di WA ya. Ngoten niku kan. Nah, jadi ngaku posting itu sing Ustaz lagi senyum gitu loh. Padahal kula niku pas teng Facebook tak ningali jamaah itu lho. Lah iya kok anu diposting pas mana pas ngene. Lah gitu. Wong iki wis piye to? Nah, inilah Bapak Ibu hadirin jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagai intisari dari pengajian ini, ayo kita gerakkan bersama-sama momentum bulan Dzulhijjah ini. Kita betul-betul ikhtiarkan, kita betul-betul memiliki kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan agar hikmah-hikmah yang bisa kita kaji pada pagi hari ini bisa memberikan kebermanfaatan kepada kita semuanya. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ada salah satu karakter pemuda yang dicintai oleh Allah. Salah satunya adalah pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Wasabun nasa'a fi ibadati rabbi. Seorang pemuda yang tumbuh dalam kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Napa niku wa rajulun qalbahu mu'allaqun fil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid Allah. Seorang anak yang suka dengan kegiatan-kegiatan di masjid. Seorang anak, seorang pemuda yang bisa nyaman beribadah di masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu panjenengan sehingga juga alim-alim dilatih, dibiasakan untuk sholat jamaah teng masjid, termasuk juga alim-alim sing laki-laki niku dikeken Jumatan nggih, dikei sarung, kemudian dikei duit 2.000. Boten dikei pas pentol nggih ya. Dicemplungaken ke kota amal nggih ya. Dicemplungaken ke kota amal dititipi. Nah, iki engko cemplungno nang Masjid Darussalam. Nah, ngoten dilatih yugane niku cek Jawa nggih ya. Mungkin dilatih yugane cek boten medhit tempat jenengan nggih ya. Nah, ngoten dilatih ke alim, terus dilatih berbagi. Panjenengan Pak Bu nek misale masa kelebihan niku ya wae tak wae boten napa-napa diteraken napa nggih diteraken niku dikasihkan ke tetangga, dikeket yugane, ngeket yugane. Nah, pantun omahe tetangga ngoten. Jadi anak itu dilatih nglampahi kebaikan ngoten niku nggih ya. Jadi Bapak Ibu hadirin jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah setiap saya tausiah, setiap saya menyampaikan ke depan ngeten iki nggih ngapunten. Kula niki nggih tasih enom Bapak Ibu nggih. Jadi materinya tak jauh dari materi anak-anak muda. Nggih kan? Dalam artian kita seperti ini memiliki ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supados panjenengan sedanten ini bisa memaksimalkan kebaikan kepada Allah dan kepada sesama manusia, termasuk yuganipun. Nggih. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih, tadi banyak yang saya sampaikan, enten tasih tanya ngoten niku enten, tapi nggih sing tanglet nggih pun boten usah macam-macam lah nggih. Pertanyaan macam-macam kalau mana boten saged tilem nggih. Maka Bapak Ibu hadirin barangkali ada yang tanya ya. Masih jatuh pas.
Sampun? Nggih. Baik, oke, monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi jenengan bilang bahwa yang dilakukan saat apa itu puasa Arafah ya, untuk tarbiyah bagaimana saja? Puasa tarbiyah itu sebenarnya bisa dikerjakan, Bapak. Ya, puasa tarbiyah itu sebenarnya bisa. Sebenarnya tadi juga sudah saya catat, ya, di dalam bulan Dzulhijjah itu memang ada hari tarbiyah, ya kan? Jadi ini salah satu puasa yang tapi jarang dikerjakan, dalam artian yang dikerjakan itu adalah di puasa Arafahnya. Tapi untuk tarbiyah itu ada keutamaan tersendiri, ya. Jadi ibadah haji itu kan dimulai pada tanggal 8 Dzulhijjah. Nah, nanti masuk 9 Dzulhijjah itu dikenal sebagai hari Arafah tadi. Nah, kita sedangkan yang tidak berhaji ini diperintahkan oleh Allah, disunahkan oleh Allah untuk menunaikan ibadah puasa Arafah. Nah, pada tanggal 10 Dzulhijjah itu bertepatan dengan perayaan Idul Adha. Nah, ini nanti bisa dirayakan bersama-sama. Nah, untuk tarbiyah ada beberapa pendapat yang boleh dikerjakan dan yang juga tidak boleh dikerjakan. Monggo jenengan pilih mawon yang yang mana. Jadi keduanya ini memiliki hubungan yang sama. Tapi saya tidak menggarisbawahi untuk tidak dikerjakan betul. Di awal-awal Dzulhijjah itu kita diperintah untuk apa ya? Melakukan kebaikan. Nek panjenengan dari awal Dzulhijjah sampai tanggal berapa tadi ya? 9. Jenengan puasa rutin nggih mboten napa-napa, kan ngoten ya. Tapi nek panjenengan milih poso Arafah itu nggih mboten napa-napa. Nah, ini memang ada beberapa perbedaan para ulama yang kemudian bisa kita pilih. Tapi kita pilih dengan keyakinan kita. Pun sampai jenengan anu-anu dengan jenengan anu-anu niku yang kemudian akan ada ragu di dalam niatan kita. Betul nggih? Nah, saged ibu-ibu nggih ngoten. Pas puasa itu diajak ngene poso. Jadi anak itu dikenalkan nggih Pak nggih dengan perayaan-perayaan hari Islam. Hari Arafah itu nopo, terus tarbiyah niku nopo ngoten. Jadi pun sampai Bapak jenengan iki mboten semerap hitungan kalender Hijriah. Mari bulan Dzulhijjah, bulan nopo ngoten. Jadi ini apa ya, bisa menambah wawasan anak-anak kita. Ngoten nggih. Enten malih Bunda Ibu, monggo Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam artian sunnah yang bermanfaat. Dan banyak sekali sekarang itu melakukan arisan ataupun menabung. Yang menabung kurban itu Punya bagaimana? baik. Masalah untuk mampu itu mampu yang bagaimana? Ini yang kurban yang ditanyakan yang kurban baik. Sudah Ibu? Dalam artian mampu yang bagaimana? Mampu tidak mempunyai tanggungan sama sekali ataupun punya tanggungan tetapi masih banyak hasilnya daripada tanggungan. Ketika orang dagang kan setara tanggungan. Betul. Ini pertanyaan yang bagus Bapak Ibu. Ada salah satu jamaah kita yang bertanya, kalau misalkan kita memiliki niat untuk berkurban gampangane, tapi kita ikut arisan, kita ikut nabung, ikut dos pundi, apakah itu termasuk dalam kategori niat mampu juga? Itu sebenarnya boleh ya. Sekarang kan sudah banyak Bapak Ibu arisan, program tabung kurban, termasuk namun dalam umroh saja. Saya kan
boleh. Oke. Nah, kemudian mampunya dalam kategori mana? Nah, ini ada beberapa ulama yang kemudian menjelaskan. Ada beberapa hal yang pernah saya baca. Ketika, nah ini ketika seseorang ingin berkurban kepada Allah, ada beberapa ulama yang berpendapat maka yang pertama lunasi tanggunganmu. Jadi antara tanggungan dengan ibadah kurban, para ulama ini lebih memberatkan untuk melunasi hutangnya dulu, lebih untuk menyarankan melunasi tanggungannya dulu. Selama tanggungan itu sangat banyak, karena apa? Hitungan tanggungan ini adalah salah satu kewajiban yang harus kita lunasi. Tapi untuk kurban ini hukumnya sunnah kan begitu. Nah, ini ukuran mampu saja. Tapi kalau misalkan panjenengan dari awal sudah memiliki ikhtiar nabung, sudah memiliki ikhtiar mengikuti arisan ngoten niku, ibu-ibu kan biasanya ngoten niku boleh mboten napa-napa. Lah nek tak kudu lunasi apa? Nggih dilunasi dicicil gede-gede. Ngoten nggih ya. Pun sampai panjenengan kurban utangi lali. Nggih kan? Utangi sapa sing nyauri ngoten nggih mosok anake. Nah, jadi itu nggih Bapak Ibu nggih, artinya hitungan mampu itu ketika kita sudah ada usaha untuk melunasi tanggungan kita dulu. Nah, sing luwih enak itu mboten enggak ada tanggungan gak ngoten nggih. Tapi nggih angel ngoten niku nggih. Angel nggih ibu-ibu sakniki itu panci. Apa? Nggih, itu klambi nggih. Bapak iki ngoten kan sami mawon kan nggih. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga pertemuan ini memberikan kebaikan, kebermanfaatan kepada kita semuanya, dengan harapan agar di dalam bulan Dzulhijjah ini bisa terus kita melakukan kebaikan kebermanfaatan kepada Allah. Kita juga punya ikhtiar segala kebaikan yang sudah kita lakukan, segala bentuk amal soleh yang sudah kita lakukan, insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga memiliki ikhtiar yang kedua kepada Allah Subhanahu wa taala dari kisah Nabi Ibrahim dan kisah Nabi Ismail alaihissalam. Semoga anak-anak kita diberikan anak ingkang soleh, diberikan anak ingkang baik, diberikan anak ingkang soleh-solehah, cerdas dan terengge. Kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di bulan Dzulhijjah ini kita harus memperbanyak doa kepada Allah dengan harapan agar semua ajang kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, permohonan kita dikabulkan oleh Allah, dan semua masalah kita dihilangkan dan diberikan solusi yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'affi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaabal ni'mah wa abwaabal rizqi wa abwaabal quwwah wa abwaabal sihah wa abwaabal salamah wa abwaabal afiyah wa abwaabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah wasrif anna bihaqqil qur'anil azim wa nabiyyikal karim syarrad dunya wa adzabal akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata, tindakan, perilaku, sikap yang kurang baik, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadallahu wa iyyakum ajma'in wa lakum minkum.